ketika mau masak, ibu-ibu rumah tangga itu bisa menemukan bahan bakunya kayak di pekarangan rumah mereka. Kalau kita lagi surut dana, mungkin ini dipetik, dibikin sayur. Ini sama kangkung, metik aja. Jadi ibu-ibu tuh punya memori soal hidup yang masih dekat dengan sawah. Kita melihat ibu-ibu tuh ketika mereka berusaha, hasilnya tuh langsung kelihatan impact-nya buat keluarganya, buat komunitas di sekitarnya. Ini ibu adalah ibu-ibu mitra pilihan. Ibu terpilih dari 2 juta mitra. Ya, tepuk tangan dulu nih. Amarta bikin program baru, namanya Cerita Rasa. Kita ngerasain tentang kerja keras, bagaimana mereka menceritakan momen-momen spesial dari makanan yang mereka buat. Ingat Bu, 15 menit lagi Bu. Jangan sampai masih berantakan Bu. Orang yang lahir di Banjar itu anak bayinya dikenalin sama sungai sebagai ding sanak atau saudara. Jadi si sungai dikenalin bahwa ini saudara kamu yang baru akan lahir, tolong dijaga juga. Jadi ketika dia bermain di air harapannya tidak tenggelam, dijaga dan sebagainya gitu-gitu. Nah tetapi kata Banjarnya sendiri itu berasal dari perkampungan yang membanjar di pinggiran sungai. Karena memang kehidupannya tuh di pinggiran sungai. Karakteristik ibu-ibu mitra di Amarta cukup beragam gitu ya. Dari jumlah mitra kita di Amarta kurang lebih 2 juta mitra. Kebanyakan ibu-ibu mitra di Amarta itu kan suka masak. Kita kompetisikan dari berbagai macam daerah, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan ada dari Kalimantan Tengah juga gitu ya. Untuk hari ini kita lombakan itu kurang lebih ada 15 peserta. Hai sahabat Facebook semuanya, Assalamualaikum. Hari ini ada acara lomba masak Amarta. Kalau besok ibu mau masak apa itu? Nanti malam sih kami rundingkan itu. Masalahnya kami kan 3 suku. Itu sudah kayak apa kami nanti masaknya? Kurang lebih 3 tahun ini Banjarmasin tuh udah terkena musibah banjir tahunan ya. Karena kita lihat juga di Kalimantan, hutan-hutannya sangat tergerus oleh kerusakan alam yang sangat signifikan. Terus juga Kalimantan tuh selain dikenal sebagai kota 1000 sungai, juga terkenal sebagai kota 1000 tambang. Alhamdulillah ya sudah terbiasa, nggak terganggu lagi. Tapi ada yang pembelinya ada aja. Alhamdulillah. Biarpun paha juga ada yang banyak yang datang. Iya, ada. Diusahakan. Ibu-ibu sudah siap semua? Ya. Hari ini kita mau belanja Bu ya di pasar. Ya. Nah, nanti per kelompok kita akan bagikan ibu masing-masing belanjanya untuk 200.000 per kelompok Bu ya. Saya bagikan dulu Bu ya. Ya. Nanti disesuaikan Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhannya ibu. Ini ada penilaian juga loh nanti. Jangan sampai salah beli Bu. Paham Bu? Terima kasih Bu, semangat! Kebanjiran Bu. Kebanjiran, Bu. Tadi sudah biasa Bu. Iya, di kampung sudah biasa. Kami tempat tinggal Bu banjir. Ini makin parah katanya di Amuntai banjirnya, Bu. Dikira kan ke pasar ini kan ke pasar Antasari. Pasar Sentral. Pasar Sentral waktu itu kemarin tuh dikira ke sana. Mikir juga ada kah ini yang barang bahannya. Sudahlah yang ada aja dulu kita cari. Hutan yang tidak lagi dijaga, pertambangan yang makin marak, sehingga Banjarmasin tuh kayak jadi baskom besar karena dia daerah yang paling hilir gitu di antara Kalimantan Selatan. Ya otomatis sumber pangan jadi agak susah karena tadi ada beberapa ikan yang akhirnya jadi susah dicari ya karena perubahan iklim. Nah jadi pangan di era modern sekarang jadi benar-benar harus beli gitu. Kita mencari bahan utamanya, mencari ikan yang sulit-sulit, alhamdulillah dapat dan berhasil, alhamdulillah. Ini tujuh mana Bu basah?
Oh, sip, sip, sip. Yang susah dicari ini, susah dicari Nah, tadi. susah lah. Kita dari pagi ngomongnya ini. Mikirnya itu semua. Ini kalau nggak ada bahan utama ini kita nggak bisa Bikin bikin ketupat kandangan. Semangat Amarta. Kita belanja dulu. Orang kan laju-laju banget. Di pasar nggak ada halilingnya. Kalau haliling itu memangnya bermusim. Soalnya kalau musim banjir susah dicari. Kalau musim kering atau musim tanam haliling itu banyak. Banjarmasin sendiri aja sawahnya hanya di beberapa daerah di Mantuil misalnya. Nah, haliling, terus ada katuyung. Nah itu sebenarnya kan dia identik dengan sawah gitu ya. Sehingga ketika sawahnya makin berkurang, maka sumber pangan yang kayak gitu-gitu makin sulit dicari gitu. Pada kurang lah. Dulu waktu saya kecil tuh, abang ipar saya tuh kan orang Pati. Mama saya kan masak sambal nanas ini. Jadi dia tuh heran, karena katanya kalau di Jawa tuh, di Pati tuh, nanas tuh nggak ada ini masak, dimakan mentah aja. Pas dia kerja tuh, dia tuh sebelum itu tuh minta masakan itu. Dia pengen ngerasakan sambal nanas itu. Jadi pas dia tenggelam tuh, habis makan sambal nanas tuh dia langsung meninggal, Pak, tenggelam. Makanya saya sampai sekarang nggak bisa melupakan itu, Pak. Karena sebelum dia meninggal tuh dia minta masakan sambal nanas yang seperti buatan mama saya. Bu, di sini ada jual ikan asin bulu ayam nggak, Bu? Apa teh? Ikan asin bulu ayam. Sudah ada. Oh, nggak ada. Pasarnya kecil. Memang di sini murah, Pak. Kalau kemarin tuh kan mungkin pasarnya agak rendah ya, Pak ya. Jadi kaki kita berendam. Sampai celana ini kita naikkan. Paman ada haruan, Paman? Haruan? Hah? Oh, habis. Habis. Pada kurang lah. Kira tadi 10.000. Ini belum kan jadi kalau Kalau setengah, 13 Langsung ngambil kan nanti. satu aja, Pak. Satu tapi sampannya dikurek. Gimana ibu-ibu? Ya, jadi gini Pak, ini kami sudah selesai belanja. Alhamdulillah uangnya Oh, masih, banyak kok masih lebih. banyak yang lebih nih, Bu? Iya, alhamdulillah. Tapi belanja kita dapat semua, Lebih hemat, Pak. Bu, tapi sudah selesai semua ya? Iya. Gimana, Bu? Sehat? Semangat? Semangat! Ini ibu adalah ibu-ibu mitra pilihan. Ibu terpilih dari 2 juta. 2 juta mitra. Ya, tepuk tangan dulu nih. Siapapun pemenangnya nanti, itu yang terbaik. Nanti di setiap masakan dari kalian bikinnya itu jangan lupa diselipkan perasaan dan juga cintanya biar maknanya tersampaikan. Oke, baik ibu-ibu semuanya. Mohon untuk bersiap-siap. Kita akan mulai lombanya. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Ayo, let's go. Waktunya 2 jam ya ibu-ibu ya. Jadi dimaksimalkan dalam 2 jam kalian harus menghasilkan masakan yang memang benar-benar mempunyai cita rasa dari Kalimantan. Dari almarhumah arwah mama, kalau habis lahiran pasti kasih itu kundur kayak itu namanya kalau orang Banjar. Dimasaknya pakai ikan asin. Kan air susu tuh mau menyusul itu kurang. Jadi asinnya kurang. Jadi ujar sidin dimasak sidin kundur tapi pakai ikan gabus. Sebentar, Ibu. Kundur juga bisa jadi asiat asi ya. Asi ya, asi. Oke. Halo, Ibu. Halo, Ma. Ah, ini udah ada ikannya nih. Ini apa nih? Sayur? Dulu saya tuh buka lapak cuma 1 ya. Untuk nasi gok gitu ya. Sekarang saya sudah 2. Karena ada modal usaha gitu ya. Dapat pembiayaan dari Amarta, modal dari Amarta, bisa buka cabang lagi. Jadi diperbesar lagi, Bu ya. Yang menarik justru lauknya. Jadi ada ikan tongkol yang mereka asepin. Biar bisa tahan lama, kalau disimpan bahkan bisa bertahun-tahun katanya kalau diasepin. Di era dimana makanan kekinian makin marak gitu ya, dari yang ibu-ibu masak tadi misalnya pakai teknologi yang namanya dapur atau tungku gitu ya, itu membuat cita rasa smoky-nya jadi beda. Ibu-ibunya juga tahu soal itu dan paham. Orang di luar dari Banjarmasin bilang dapur itu kan tempat ya, tapi kalau orang Kalimantan tuh bilang dapur tuh yang tungku buat mereka masak. Pedapuran. Pedapuran.
Itu saya kecelakaan, tersiram air panas rebusan ayam, 1 kuali itu. Jadi makanya tangan saya di sini, ini sudah jalan 3 bulan, di paha yang lebih parah. Kalau berdiri lama itu agak susah, ya saya tahan-tahan aja. Makanya kemarin saya nanti duduk di atas, nanti ngumpet di bawah, karena keloid itu nggak boleh kena matahari. Dia makin nyeri dan nusuk di saraf. Kayak gitu. Kalau yang di sini nih yang menarik tadi ada haliling atau yang di Indonesia tutut ya, tutut. Tapi satunya ada satu lagi katuyung dong ya. Katuyung. Sama yang bulat. ketemunya juga di sawah. Nah jadi memang Perbedaannya agak gede benar ya? agak gede. Ibu-ibu tuh punya memori soal hidup yang masih dekat dengan sawah kayak gitu-gitu. Ini kalau misalnya kita di samping rumah, gampang padahal ya Bu ya? Kalau nggak banjir banyak. Musim-musiman. Pada ada di bawah-bawah rumah gitu kan ya? Iya. Ibu ini apa Ibu? Daun putri malu. Putri malu. Ini putri malu ini. Kebanyakan kalau di sawah dibuangin orang aja. Kalau saya diambil sama mama saya itu, terus katanya enak ini di sayur, terus dicoba di sayur dioseng aja gitu. Lagi zaman dulu kan zaman sakit nggak ada uang, jadi bikin ini aja sama ini sudah. Makanya keingat kok itu zaman kami dulu makan gitu. Iya, santan ikan gabus istimewa. Oke, jadi haliling besantan Iya, pakai sayur putri dengan sayur putri malu. Mbak, ini pindahkan dulu yang mana milik sambal. Pindahkan dulu. Mbak. Binjainya ini kan jarang banget ya Bu ya. Bahkan di Banjarmasin tuh udah susah banget pohon-pohon binjai. Ibu kok dapet sih, dari mana Ibu? Ada orang jual, cuma orang ngambilnya di hutan ini ngambilnya. Waduh, Di hutan. dari hutan? Kalau kita lagi surut dana, mungkin ini dipetik, dibikin sayur. Ini sama kangkung, metik aja. Ayo semangat. Ayo. Kayak pakis tadi yang diambil sama ibu dan putri malu. Nah itu kan liar semua di pinggir jalan kalau dulu. Nah sekarang tuh udah hampir susah nyarinya yang ada di pinggir jalan, kecuali di rumah-rumah yang memang belum dicor gitu ya. Ibu bikin apa? Sambal nanas sama ini, Sambal nanas? sama bakwan jagung. Bakwan jagung. Iya. Sambal nanas ya? Iya, sambal nanas. Oke baik Ibu-Ibu semuanya, gimana? Kita waktunya udah mulai mepet ini Bu. Benar sekali Bu, waktunya tinggal 1 jam lagi nih Bu. Tinggal sejam lagi nih. Tinggal sedikit lagi. Kalau untuk ketupat kandangan sudah masak. Ayo, bagi tugasnya jangan lupa ya, koordinasi sama teman-teman setimnya. Manfaatkan sisa waktunya yang tinggal 1 jam lagi ibu-ibu semua. Jangan terlalu santai Bu. Kalau kualinya 2 sih, udah selesai kita. Ibu sendirian ini. Oke. Yang lain mana Bu? Masih di jalan Pak. Jujur aja sih Pak, kita agak sedikit kecewa karena interview itu kita nggak ada, pesawat kita terlambat. Jadi menu makanan kita itu diserobot oleh dia, yang seharusnya kalbar itu yang milik kami, makanan kami, bukan masuk makanan dia. Nyanyi Selalu ceria dan bahagia. Saya bilang, apapun masalahmu di rumah, tolong jangan dibawa ke tempat acara ini. Tetap fokus dengan kegiatan ini ya. Iya. Saya jadi single parent 16 tahun yang lalu. Jadi sebelum berangkat ke sini itu saya berat meninggalkan anak saya yang kecil. Takut anak saya ada apa-apa. Rumah tangga saya selalu ada perempuan, Mas. Saya hamil anak saya 7 bulan, ada perempuan ke rumah. Dia hamil juga ternyata 8 bulan. Saya bilang sama suami saya, bisa lepaskan saya pulang ke rumah orang tua saya, dia tidak mau. Akhirnya saya mengalami KDRT. Nyari nama mereka, jadi aku malu sendiri Mas sekarang. Ternyata masalah aku nggak sebesar yang mereka malahan.
Ingat Bu, 15 menit lagi Bu. Ya. Jangan sampai masih berantakan Bu. Platingnya jangan sampai berantakan ibu-ibu ya. Asik. Jangan sampai selemotan. Jangan. Ya. Pisaunya tajam. Iya nih langsung kena. Ada yang kurang, jangan sampai masih ada yang kurang Bu. Bahannya. Bagaimana persiapannya Bu? Siap, siap. Oke baik ibu-ibu semuanya, kita udah ada di ujung waktu ya. Kita para dewan juri akan menghitung mundur semuanya. Boleh judges? Kita hitung mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua tangan di atas Ibu. Ibu-ibu. tangannya di atas semuanya. Oke baik ibu-ibu semuanya, ini adalah waktu penilaian. Boleh langsung untuk grup yang pertama. Paling deg-degan Bu saat penilaian. Pas kami waktu dinilai Dewan Juri, temanya kami itu Bu Untuk kesehatan. Untuk kesehatan Presiden. Jadi ada dalam hati bayangan, bisa masuk nih 3 besar. Kalau lagi sudah melahirkan, disuruh mama makan mie kundur ini. Kemudian menambah banyak air susu. Air. Seger. Emang Hitam. Oh, masih hitam. Wah ini Baunya banyak banget nih. banyak nih ya. Wow. Itu 2 juga. Dari nasi, kami menyediakan nasi bekepor. Jadi kalau habis pulang sekolah itu, ibu selalu berpesan kalau pulang sekolah cepat-cepat pulang, masakan kita nasi karena kita mau nanam padi gitu kan. Nanti orang tua itu makan nasinya, kalau kita ndak cukup sebagai anak, kita rebutan makan keraknya. Penasaran nih, yang kerak-keraknya nih. Apa tadi namanya ibu? Bekepor. Bekepor ya. Masih kerak gitu loh. Oh maksudnya bekepor itu artinya kerak. Berkerak. Ini ikan haruan. Culture-nya emang gitu ya kayak. Iya benar. Manis tadi. Manis. Emang enggak. Manis gurih itu mah. Dia tuh emang kental kayak gitu ya bu? Iya, kental mah. Selanjutnya dari kelompok 3. Apa ini bu? Oseng pakis. Kelakai. Di Kalimantannya kelakai. Pakis Bu ya. Tanaman paku ya bu ya? Sayur perjuangan lah. Sayur berjuang. Sayur perjuangan. Kenapa bu jadi sayur perjuangan? Tapi zaman dulu tuh kan kita bapak tuh cuma tukang beca dulu tuh. Jadi kalau mau makan bapak nunggu bapak dulu barasnya sama ikannya. Jadi kalau pagi kami sama mama pergi pinggir jalan. Saya juga ikutan emosional ini. Bawa orang tua soalnya. Benar-benar perjuangan dulu ya. Dari angkat jalan coba Bu ini bumbu kuning, kunyit. bumbu kuning. Ditusuk-tusuk tuh ngapain? Kan? Iya, dia lurus. Biar nggak hancur ya. Gurihnya itu berarti dari santan Bu ya? Santan. Sebagai sayur perjuangan ini enak bu. Iya. Berjuangnya enak gitu. Oke, makasih ibu-ibu. Enak ya. semua. Grup selanjutnya silakan. Ada tutut santan putri malu. Kalau tutut kan ngambil di dekat sawah, dekat halaman belakang rumah. Sama Putri Malu itu kan hidupnya di dekat sawah juga. Jadi tinggal ngambil hasil kebun sendiri. Ini makannya nggak pakai sendok nih. Gitu, 1 kali doang. Nah. Bahaya tuh. Takutnya gitu tadi bahaya. Tapi enak. 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 Makasih ibu. Makasih Bu ya. Makasih ibu ya. Wih, asik. Ini unik seru makannya gitu. Sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Kelompok 5. Ibu-ibu sudah siap? Jadi menu favorit saya itu adalah ikan asam pedas. Jadi dalam ikan asam pedas ini ada kenangan pahit dan ada kenangan manisnya juga. Ya.
Ini sengaja agak gosong biar ada rasa sedikit pahit-pahitnya. Biar kata Bapak supaya sama kayak kehidupan. Dan slogan di kotak makan kalau catering itu pahitnya kehidupan gitu. Udah jadi inspirasi di situ ya, di box. Waduh, saya kaget dengar dia presentasi kayak gitu, Pak. Terus salah, Pak. Disitulah kekalahan kami, Pak. Iya. Cocoknya dengan dicocok dengan sambal? Ini nih, Pak. Sambal apa? Sambal apa? Sambal limau kue, Pak. Oh, oke. Oke. Minuman sehat ini. Itu bukan sampah. Habis ini kita akan diskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Tapi juga secara pengetahuan survival food kayak tadi, udah bagus banget ya. Bagus. Baik, ibu-ibu semuanya. Sekarang kami akan mengumumkan pemenang dari Lomba Masak Cerita Rasa Kalimantan by Amarta Prosper. Dan pemenangnya jatuh kepada kelompok. Selamat kepada kelompok 3. Untuk Ibu Carmila, Ibu Yani, dan juga Ibu Susi. Dia tuh menunya simple tau, 3 doang. Tapi satu menu punya cerita yang jelas. Kayaknya kita sepakat kalau kelompok 3 tuh story-nya bagus banget ya. Bagus. Bahkan menurut saya kalau misalnya kelompok 3 ini tuh ngajarin kita gimana caranya kita tuh bertahan hidup. Asal alam kita tuh bagus tuh bisa tuh bertahan hidup manusia itu. Gitu. Karena alam sudah menyediakan gitu. Jangan sampai kita yang merusaknya lagi gitu. Deg-degan waktu itu. Masakan yang satu tuh bagus-bagus lah daerahnya. Yang itu bagus-bagus lah. Deg-degannya siapa yo? Siapa? Bisa yang nomor itulah. Bisa yang nomor itulah. Nggak nyangka juga lah kemarin itu kami kada nyangka. Makanannya penuh dengan perjuangan. Dulunya ini dekat rumah, nah. Ada di pinggir. Jalan juga kita cari ini jalan sama mama dulu cari sayur. Makanya aku sedihnya di situ. Aku ngeliat mamaku turun di air kayak gitu, ngambil itu buat makan. Kita cuma makan sayur itu, jadi nunggu bapak datang. Sungainya sekarang Ada di depan masih. pakisnya. Nggak ada lagi. Sudah oleh orang ruko-ruko kan di situ di depan tuh. Nggak ada lagi. Apalagi sekarang orang tahu kan sudah manfaatnya, khasiatnya orang. Makanya dicari. Pertama kan nasi kuning dulu, nambah lagi, terus coba lontong. Mama jualan, bapak ndak kerja beca lagi, bantu-bantu mama, dorongkan gerobak, terus sudah mulai berkembang. Aku diajarin jualannya kayak gini. Resep mama tuh aku tambah-tambahin, kayak gini bang, coba kayak gini bang. Akhirnya, lain nggak sama mama Susi. Papa nama awal jualan, pertama-tama jualan. Seberang Hotel Metro. Dapat modal dari Amarta kan alhamdulillah kayak gitu, nah membantu benar. Modal pertama itu lumayan lah, modal kedua itu yang banyak, ramai orang pesan ramai sampai sekarang. Yang paling unik di Amarta itu adalah mungkin berbeda dari pembiayaan lain. Kita uniknya di Amarta, kita memberikan pinjaman Ibu Mitra itu secara per kelompok gitu ya. Kita bentuk secara per kelompok, kita pengen melihat bagaimana ibu-ibu Amarta ini bisa berkembang secara bersama-sama gitu. Adapun sumber pendanaannya itu berasal dari para pendana di Amarta Prosper. Yang di atas perek, pur tengah lautan. Keseharian itu masak. Pokoknya bila aku masak, konten minimal kan sehari itu 5 kali. Yang sering anak yang bantu, yang cewek tadi. Jadi bila masak, bonsreng masak dia video kayak gitu. Ya bedanya kalau dulu kan kecil sih usahanya nasi kuning aja satu macam.
Tapi setelah adanya Amarta kan membantu, jadi modal bertambah, usaha bertambah, menu pun bertambah. Namanya usaha, kadang naik, kadang turun. Kalau suamiku kan pendapatannya ya minim ya. Dengan anak 4 orang kan nggak mungkin kalau kita nggak bisa kerja, Mbak. Makanya kan adanya Amarta juga kan yang tadinya yang sedikit. Kalau sekarang kan kayak nasi box bisa 12 box. Tapi ya itu harus ekstra juga sih masaknya.